Hello everything. Halo, saya. Hai. Tepuk tangan, woi. Jadi bentukanku dari awalnya berwarna biru, ungu kayak Smurf gitu kan ya. Terus sempat potong rambut COVID. Ini berisik banget ya, rambut, heran deh. Berisik bang. Pernah ngelihat kalau aku selalu nge-MC pasti out of script pasti ya. Iya. Ini orang nih otaknya gimana nih gitu kadang-kadang ya. Karena kita diajarinnya kayak gitu, basicnya ngelenong gitu loh. I see. Jadi kalau lu nggak siap sama candaan kita ya lu siap nggak dapet panggung kan gitu ya. Jadi sayang-sayangan tuh kayak gitu. Ngomongin cuek, aku ngalamin loh ya. Jadi aku ini Hanes review ya Beb. Jadi kan aku kan beberapa kali nge-MC di beberapa kabupaten Manggarai ini ya. Jadi gitu kan. Jadi itu aku sempat juga makasih, thank you. Kita sambil makan ini dong. Ya nyantai ya. Tuh, dari Komodo. Biarin, siapa suruh ya kan? Kita makan dulu aja. Host loh. Oh nanti ya. Ini jadi kita iklan dulu. Ini ada produknya Komodo. Yang pertama ada Dubai Coklat. Kamu harus coba tuh. Dubai Coklat. Aca-aca nih ini. Oh, saya cuma lihatnya di TikTok sih. Iya, serius. Iya. Ini Dubai Coklat, kau cobain, ya kan? Ini endul karena pistasionya itu asli, ya kan? Tuh, sama ini ada kue standarnya mereka. Ini ada croissant. Ngomongnya harus croissant. Jadi kita selama podcast harus croissant. Aku maunya dia sih. Kebiasaan. Ya. Maunya dia ya. Ayo croissant. Oh, harus coba croissant. Kayaknya harus makan dulu biar kamu dulu. Yang mana? Sweet deh, sweet. Sweet. Aslinya ini buat kamu, ini dari Komodo. Croissant. Iya, croissant. Kau coba. Kita sambil nyemil aja. Jadi biar nggak kaku ya, Beb. Karena kan kaku banget gitu ya di sini ya kan. Croissant. Ini Dubai coklat tuh. Suruh makan gaya kayak Sita. Apa? Gaya kayak Sita. Sita gimana tuh? Gitu ya. Gimana? Ini ya, guys. Beauty vlogger kali ya. Jadi kalau makannya kurang sopan sih saya. Oh ya, maaf. Ya gue sih nyantai aja. Oke. The part of improv ya ini, the part of improv. Lanjut, Beb. Nah, terus komunikasi, Jum. Gimana caranya biar orang terpikat atau fokus ke kita? Mungkin 5 menit di awal orang fokus sih. Oke. Tapi kadang orang cuek. Tapi kalau Kakak Enji, rahasianya gimana biar orang selalu Aku sih intinya adalah kalau setiap mau ngomong MC itu kan emangnya kita ada partnya. Ya, ada bagiannya. Jadi ada sebagai pembukanya, kemudian isinya itu apa, baru penutup kan gitu ya. Oke. Semua sama kayak judul makalah dan lain sebagainya juga pasti ada kan susunannya apa gitu kan. Nah, ibaratnya kayak kita bikin video Instagram. Kalau orang bikin video Instagram itu orang ngelihat itu 3 detik pertama, betul nggak? Ya kan? Untuk algoritma video 3 detik pertama. Nah, otomatis semuanya. Yes, ya kan. Nah, sama seperti MC. Jadi MC itu adalah pertama kamu opening. How to make people itu kayak attention with us gitu kan. Jadi kayak yang kamu harus di detik pertama itu dapetin atensi mereka. Oke. Caranya gimana Kenji? Yang pertama bisa penampilan. Makanya kan kalau masalah penampilan tuh aku strict banget. Jadi siapapun partner MC ku nanti aku selalu kayak somasi. Pakai ini ya gitu kan. Karena baju gue udah gondreng. Jadi temen gue juga harus gondreng. Gue nggak mau ngeratu sendiri. Pengennya teman saya ini sama-sama gitu loh pengennya. Kita di stage-nya sama, kerjanya bareng gitu kan. Itu tensi 3 detik pertama. Yes. And then terus yang selanjutnya itu opening. Ya, opening di cue card tersebut gitu kan. Jadi ada 2 jenis kan. Biasanya cue card. Kebetulan acara di Labuan Bajo ini kan banyak yang dadakan ya. Udah kayak tahu bulat. Kebanyakan gitu ya? Banyakan. Digoreng dadakan ya, kayak tahu bulat pokoknya. Jadi tiba-tiba IO-nya dari mana muncul di sini, terus tiba-tiba apa namanya itu butuh MC. Yang no cue card sama sekali. Kadang aku yang susun cue card dan sebagainya gitu kan. Contoh seperti itu. Jadi kita yang sudah bekerja sebagai MC bikin tuh kayak aku biasanya nyiapin pantun, ya kan? Nyiapin pantun, sapaan untuk untuk penonton, kemudian memahami penontonnya tuh kayak gimana, terus pokoknya dibikin rame dulu di awal nih. Gitu. Itu aku. Kalau wedding biasanya aku selingin dengan sambil nyanyi. Iya. Udah habis nyanyi, aku ngajak penonton nyanyi, udah kayak konser nih, baru opening. Gitu. Tetapi kalau misalnya permintaan, balik lagi ke permintaannya, Jadi kalau permintaannya tiba-tiba formal Kak, dulu ada cue card-nya susunannya nanti baca di part ini. Ya, kita ikutin. Gitu sih. Iya. Seperti itu. Kedua,
intonasi juga perlu. Jadi sama kayak orang nyanyi. Konsisten dari Yes. awal di sini, oke. Jadi ada dinamikanya kalau misalnya kita mau nyampein sesuatu, misalnya ada yang perlu dititikin titik, kemudian gelar tuh seperti apa, kemudian apa namanya itu ucapan selamat malam, selamat datang. Protokolernya lah ya. Protokolernya itu ada, gitu. Pelan-pelan belajar, tapi dari pengalaman nanti kita akan nambah, tapi sebelumnya kita harus tahu gitu loh. Jadi makanya kalau biasanya MC biasanya itu kan sama nih nadanya nih jengong, yang ada kan penontonnya ngantuk say kan gitu. Iya. Sama ini apa namanya itu apa sih bahasanya aku lupa deh. Pokoknya jelas gitu loh penyampaiannya. Artikulasi ya. Oke. Gitu artikulasi. Kakak ini kan MC informal. Dan saya lihat acara-acara kementerian, Yes, betul. terakhir TikTok, pokoknya banyak lah saya lihat Adidas dan sebagainya. Tapi kakak pernah gugup nggak sih? Enggak sih, enggak pernah. Tidak pernah gugup. Selama di Labuan Bajo atau mungkin sebelumnya? Aku kalau gugup itu paling pengalaman sekali. Jadi itu di Jakarta. Oke. Itu di Jakarta ya, Wak. Ini besar sekali nih. Terus di Jakarta tersebut Sudah makan. acara Ini bagi foto. birthday bayi kalau nggak salah. Ulang tahun anak ya. Oke. Di mana ulang tahun anak tersebut, aku lagi opening nih. Ya kan, hai selamat malam. Acara itu Grand Mahakam. Masih ingat tuh. Baru opening, di depannya itu ada artis lawas, Beb. Oke. Ya kan? Jadi memang si bapak mamanya dari si anak ini itu adalah temenannya itu artis-artis gitu kan. Nah, ada satu artis, jadi geng-gengannya itu kayak film-film ADC itu loh. Ini sih geng-gengannya itu. Tahu kan? Ya itu. Tahu filmnya jadi. Tapi pemain-pemainnya tahu gambaran, tapi aku gak sebut nama kan. Iya. Adalah di situ gitu kan. Terus habis gitu pas lagi opening, aku ngeliat dia, aku grogi. Itu grogi gue pertama. Karena dia airtong. Oke. Airtongnya banyak gitu loh, artis semuanya gitu kan. Itu waktu Ya, kejadian cukup gugup sih. cukup gugup saat itu gitu kan. Terus aku kayak gitu. Bukan masalah gimananya ya, karena tatapan mereka itu beneran yang side eye banget gitu kan awal-awal. Oke. Iya kan, karena mereka lagi makan appetizer kalau nggak salah. Aku disuruh opening ya, aku sapa. Saling lihat begini, terus dia kayak mukanya sinis gitu, mungkin belum makan kali ya si artisnya. Jadi aku kayak yang Atau kelamaan gitu. makanya. Iya, tatapannya jadi kayak gitu. Ya, nah, itu yang kita mau kakak boleh share sih. Kayak teknik-tekniknya Yes. di semua acara ya. Jadi 5 menit. Cara pandangnya. gimana? Betul. Jadi aku lanjut lagi nih 5 menit di awal itu aku goyah sih. Goyah dalam artian aku yang kayak aku bingung partnya yang mana harus aku baca jadi awal jadi akhir itu untuk yang scene-nya yang opening gitu kan ya. Terus akhirnya gugup tuh 5 menit awal karena diliatin, diplototin saat itu kan. Terus udahannya 5 menit selanjutnya itu balik lagi. Ya udahlah, gue jadi diri gue aja deh, mending gitu kan. Karena di awal tuh aku kan pengennya tuh kayak yang sok formal, sok asik gitu kan. Nyatanya aku nggak dapet feel-nya gitu. Oke. Karena seperti dibuat-buat gitu kan. Akhirnya pas 5 menit di awal tuh aku nge-crack lah ibaratnya gitu kan untuk openingnya. Aku kayak ya tarik napas sejenak, diam, lanjut lagi. Seperti itu. Jadi kayak yang ya udah lawan aja ininya audiensmu. Maksudnya berani gitu. Jangan mundur lagi. Udah terlanjur nyemplung nih, mandi sekalian deh gitu. Iya. Tapi kan itu kakak baru pertama kali dalam Ya itu doang. Aku masih ingat tuh momen itu tuh. itu doang selama bertahun-tahun ini. Iya betul itu doang. Nah, mungkin teman-teman boleh share kayak apa namanya yang kalau kata MC di yang informal mungkin ya orang ramai dan sebagainya, tapi kalau yang agak-agak formal sih gimana cara kakak supaya lebih ke cara kita stare ke penonton, cara pandang kita biar mungkin jangan terlalu ke matanya, mungkin biar dia tidak terlalu Nah, kalau aku- mimik wajahnya atau Kalau aku dari dulu tuh diajarin dari guru nari ya untuk stage gitu kan. Memang kalau kita mau ngelihat penonton, awal mulanya itu memang kita kalau ingin berinteraksi dengan penonton atau dengan seseorang lawan bicara itu kan memang harus eye to eye Eye to ya. eye, oke. Cuman hari ini saya pakai kacamata jadi lagi gitu ya, Beb. Oke. Terus jadinya harus eye to eye. Nah, sedangkan kita sebagai penari, penampil dan juga sebagai master seremoni acara misalnya kan harus eye to eye tuh sama pemirsa. Nah,
Tapi kan kadang semua orang tidak memiliki kemampuan melihat penonton dengan berani, ya kan? Karena kan gemeteran syahdu ya, Beb, gitu kan. Yang pertama, sediakan dulu materi yang akan dibawakan, ya kan? Makanya adanya briefing, Oke. ya kan? Oke. Kemudian entah briefing dengan IO, entah briefing dengan diri sendiri, kamu punya persiapan materi dulu. Oke. Sama dengan stand up comedy. Suca sama kan? Stand up comedy. Iya, kan? iya. Ini kamu stand up juga kan ya? Pernah, tapi joke saya sampah sih waktu itu. Eh. Saya ditendang. Tapi baru-baru kemarin teman-teman stand up kesini sih. Ya, intinya gitu kan. Ya. Intinya seorang komika pun memerlukan materi sama dengan MC, ya kan? Iya. Makanya ketika aku mau tampil tuh aku persiapin materi dulu. Nah, kemudian untuk opening model liftnya pakai apa nih? Pakai pantun kek atau tadi lagu seperti yang aku sebutkan tadi. Nah, kamu lihat lagi audiensnya apakah dia cocok diberikan pantun. Contoh kayak kemarin kan IO banyak tuh dari Jakarta tuh. Kemudian banyak juga kantor-kantor dari Jakarta yang bikin acara di Labuan Bajo. I see. Tanya nih audiensnya dari mana? Dari Jakarta. Iya. Wah, Betawi nih. Udah Oke. tahu nih pantun-pantunan gitu. Oh iya. Ya udah lempar pantun. Disautin, alhamdulillah gitu. Nggak disautin ya udah gitu kan. Iya. Rame sendiri aja. Gitu. Oke, kita masuk ke kedua yaitu pengetahuan tentang per-MC-an. Yang tadi kakak sudah share kalau Grogi atau kita harus apanya? perlu kita harus perlu tahu kalau kita sudah kuasai materinya kita tidak bakal grogi. Yes. Gimana? Ya materi. Jadi kan biasanya makanya kalau di Jakarta itu kita kalau misalnya rundown, cue card itu kan memang udah dari beberapa hari sebelumnya Iya. udah jadi. Iya. Cuman dengan kenyataan kita di Labuan Bajo, ya tadi aku bilang suka dadakan bikin event kan, ya kan digoreng dadakan kayak tahu ya. Oke. Jadi kita harus yang standby bikin materi udah pasti paling kalau acara umumnya di sini kan makan malam inilah itulah Iya, inilah iya, gitu kan. Udah. Atau ada peresmian inilah itulah. Di awal kamu udah siapin. Oke. Kamu udah prepare materi itu yang akan kamu bawakan. Gitu. Jadi ketika udah nyampe 1 jam sebelum acara atau 2 jam sebelum acara itu si briefingan dari IO-nya ada, Oke. tinggal kita isi. Oke. Gitu. Nah, MC kan tidak terlepas dari yang pengetahuannya harus luas. Yes. Apapun itu, seperti kakak bilang tadi, mau dari manapun daerahnya. Sekarang kan di Manggarai, jadi agak lumayan tuh. Maksudnya kita punya culture agak beda sama Jakarta. Yes, Ya sama-sama daerah lain. Jadi kadang kita kalau ngejokes ataupun mau improve kan agak diterimanya agak gimana. Saya sebagai orang sini juga agak proses gitu. Nah, untuk teman-teman kalau kakak sudah bertahun-tahun nih bisa belajar lah dari pengalaman. Ya. Tapi untuk teman-teman yang baru-baru nih cara belajarnya itu atau supaya memperluas pengetahuannya tentang per-MC-nya seperti apa gitu. Yang baru start. Jadi kalau yang baru start itu jujur aku dulu start awal-awal itu aku mulai dari acara kecil. Oke. Ngerti acara kecilnya itu apa? Ulang tahun atau Enggak, aku bukan ulang tahun malah. Acaranya itu adalah 17 Agustusan di kampung. Oke, Itu awal mula. Jadi aku Dan itu dibayar, tidak? kagak dapatnya nasi bungkus Nasi ya, bungkus. mau cepat makasih. Tapi itu jadi pembelajaran buat aku, itu proses. Iya. Ya kan? Bayangin dari sebuah nasi bungkus sampai berapa tahun tuh aku berprogres dengan per-MC-an ini sampai akhirnya menemukan ya pernah dibayar 2 digit sih kan gitu ya. Oke. Kan gitu ya. Iya. Kemarin aku ngisi di Bandung soalnya acara Baru-baru. acara digit. plat merah ya. Jadi 2 digit ya. 2 digit gitu kan. Jadi kayak yang belajar yuk MC bareng yuk kan gitu ya. Karena kalau memangnya ketemu dengan klien yang bagus, ketemu dengan kesempatan, pasti itu ada kok jalan. Intinya kalian mulai dulu kayak dari yang kecil dulu gitu loh. Misal ada keluarga atau saudara ada acara ulang tahun anaknya, isi aja. Kamu di situ melatih untuk improvisasi, melatih untuk membangun ngebuild koneksi dengan dengan audiensmu atau gimana macam. Sudah kamu temukan gimana audiensmu, keseringan isi acara ulang tahun, pan-pan baru kan ganti segmen kan gitu. Oke. Itu kan by experience. Ya, Tapi aku kalau gitu. teman-teman yang baru mulai ya, jadi Ya. kalau kakak selama ini ada kayak sumber informasi favorit atau siapa gitu tokoh inspirasi di TV mungkin atau yang di nasional lah. Ini mau Host, penyanyi atau MC. di luarnya atau gimana nih? Kayaknya yang lebih ke host presenter. Host presenter aja ya berarti atau ya. podcaster seperti itu. Aku malah host presenter. Oh ya, dulu aku itu waktu SMA itu karena aku pengen belajar dari presenter TV itu awal mulanya. Oke. Jadi kan ada kayak zaman dulu ada Sony Tulung ya kalau nggak salah ya. Pokoknya zaman dulu Farhan, Sony Tulung, kemudian dulu tuh aku suka banget lihat Indy Baren.
Oke, saya Beda umur ya, saya Iya, beda iya, generasi, iya, iya. ya kan? Jadi jarang nonton TV sejak dulu. Iya, ini kan beda generasi ya, Beb. Ketahuan umurnya gue ya. Ya Allah, gitu kan. Jadi aku tuh kayak kalau ngeliat mereka ngedelip apa namanya itu candaannya Iya, iya. itu sambil memberikan informasinya kok seru sih gitu kan. Dan bahkan sampai sekarang pun mereka juga masih dipakai kok gitu kan ya. Terus kemudian aku suka lihat Sarah Sechan, aku suka dulu Oke, tuh. itu yang old sekali sih. Yes, gitu kan. Jadi kayak yang ini kok gimmicknya dapat gitu ya sama acara. Terus kemudian dari part awal sampai akhir itu kok enak gitu loh. Jadi itu aku kayak yang banyak belajar dari yang nasional utama. Kemudian kalau internasional itu aku belajar banyak dari Steve Harvey yang Miss Universe itu. Yang salah Steve sebut Harvey. kemarin. Steve Harvey? Sempat salah sebut yang Miss internasional Universe. kan? Ya, 2015. Keren. Jadi si Steve Harvey itu ya udah salah sebut apa macam, tapi the way dia ngomong itu aku suka gitu loh, karena pas dia ngomong itu orang-orang kayak yang gitu. Yang selanjutnya aku tuh suka banget inian apa namanya itu kayak acara-acara show lah selalu, aduh aku namanya apa sih ya, kayak acara talk show gitu. Di mana, di luar negeri kayak gitu. Oke, saya agak James Cauldron atau siapa namanya? kurang update sih kalau luar negeri. Aku lupa pokoknya ya. Oke. Jimmy Fallon kayak gitu-gitu loh itu. Jadi pelan-pelan. Jadi maksudnya buat teman-teman yang baru belajar dulu sama presenter lokal dulu, ya kan. Habis belajar sama presenter lokal, baru belajar sama presenter nasional. Nah, yang tadi aku bilang yang pembawa acara kuis atau berita zaman dulu perhatiin dia ngomong kayak gimana gitu loh. Penyampaiannya kayak gimana, penekanan katanya di mana gitu kan. Oke. Jadi tadi kita ngomong tentang pengetahuan. Nah, yang paling lalu kemudian yang paling tidak kalah penting seperti yang saya lihat Anda ini sangat membahana di setiap acara, bahkan beda-beda ya. Harus. Jadi harus saya ada. penasaran kenapa Anda terlihat membahana sekali di panggung. Harus, soalnya kan aku kan basicnya memang penari tuh, karena aku pernah nari dibayarnya mahal, tetapi penontonnya itu sedikit, kayak cuman penontonnya nggak ada gitu. Oke. Sebagai seorang seniman gitu kan, paham ya? Asik. Kita kadang nggak pengen kok dibayar, cuman yang penting kita ada Puasnya itu, iya. Lihat orang, apresiasinya, apresiasi, lihat orang seneng, lihat kita menyuguhkan itu loh maksudnya. Jadi makanya biar orang itu balik lagi ke 3 detik pertama biar nggak noleh atau nge-skip video kita atau nge-skip kita ini. Jadi gue harus grande gitu. Gue harus eye-catching. Oke. Nanti kakak bisa say yes, berarti dari kakak sendiri untuk outfit itu bagian dari investasi kah? Kakak kalau sudah sama ini beda acara beda outfit lagi. Jadi pantas kalau dibayar 2 digit. Beda ya, say. Maaf nih. Ntar viral lagi nih gue dibayar 2 digit. Dia kan bikin thumbnail gede-gede ya. Ya kan? Itu 2 digit. Ini suka ada kerjaan ya, editor. Males deh. Ya kan? Oke. Bisa diomongin kok netizen ya, bisa tawar kok. Ntar gue kaget lagi ya harganya. Nah, itu lagi gitu. Saya itu kan apakah itu bagian dari investasi juga? Itu karena memang perlu disampaikan itu teman-teman. Karena alhamdulillah aku dapat 2 digit kemarin karena ada ada kesempatan ya. Jadi kebetulan acara kemarin itu mungkin penghabisan anggaran, gua nggak ngerti ya Beb ya. Pokoknya pas banget saat itu nyari MC-nya susah apa macem, kan aku diimpor nih dari Komodo. Oke. Ya aku dikirim ke Bandung kemarin. Di packaging. Di packaging itu aku COD Beb ya kan. Jadi aku di ekspor impor gitu kan aku. Enggak, beda kalau peleter. Jadi termasuk perdagangan ini ya orang jadi coy. Jadi kan saya dikirim ke pulau lain dan kebetulan saat itu yang membuat mahal adalah karena tiket pesawat. I see. Ya kan, jadi kayak Beb lo urusin deh, gue kasih budget lo sekian, sekalian sama penerbangan sama hotel lo urus. Gitu, makanya dia bayar 2 digit. Jadi jangan sedih dulu, sayang, jangan senang dulu. Wah cucok, NG 2 digit, nggak pikir ya kan. Tetap masih ada, kemudian ada biaya kru, tim atau apa mungkin yang saat itu aku bawa kan gitu kan. Karena suksesnya suatu acara kan tetap dengan tim ya kan. Suksesnya Bajota Podcast karena ada timnya ya kan. Iya. Viral ya karena ada timnya juga. Viral ada timnya. Undangnya segmen 2 ya, segmen 2. Kita sudah hampir sejam. Kayaknya banyak yang kita mau tanya. Tadi kan kita tentang penampilan. Penampilan. Nah, kakak kalau milih baju kan pasti sesuai acara. Ya. Sesuai acara atau sesuai permintaan. Betul. Sudah normal lah. Sesuai warna brand ya kan gitu. Warna brand juga. Jadi brand juga. kayak perbankan ini warnanya sekian ya gue ngikutin. Jadi benar kalau setiap acara itu berarti
wardrobe-nya selalu beda. Selalu beda. Jadi beda. kalau misalnya kamu ngisi acara plat merah, kemudian dia terkenal kental dengan warna merah, ya seenggaknya punya spare merah yang lain, kayak merah terang, merah cabe, merah marun, abu monyet, abu monkey, bebas lah pokoknya. Jadi ready semua warna. Mungkin ada kebaya merah yang masuknya. Enggak, Mbak. Kok kebaya merah sih? Jadi pakai kebaya deh gue. Nah, tadi kita ngobrol tentang appearance itu paling penting juga ya. Jadi kalau kamu dapat apa nanti fee, misalnya fee MC atau fee performance, baik kamu jadi dancer, baik kamu jadi MC, baik kamu jadi penyanyi band, kamu harus sisihkan beberapa persen tuh untuk outfit dan kostum. Iya. Karena nanti kan beda acara tapi pas Betul. posting di Instagram Itu mulu, baju putih mulu, baju hitam mulu, ya kan? Iya. Jadi maaf nih kesindir nih, ya kan? Nah, lalu kemudian kalau kita appearance, oke lah, penampilan salah satu yang penting juga bagi MC, bagi presenter. Bagi saya juga ini baju dari 2000. Enggak, ini kan kita kan temanya santai. Aku doang yang nggak santai, ya kan? Nah, santai kawan. Build branding sampai sekarang menjadi MC yang saya bilang dan saya tulis di flyer juga. MC yang berkarakter dan mahal. Mahal bukan konteks nominal ya, bisa juga penampilan sangat mahal gitu. Karena sempat, ini bukan aku yang ngomong ya, kan karena IO nih yang ngomong nih gitu kan. IO malah ada yang ngomong bilang, pokoknya kalau acara-acara di Bajo, kalau misalnya MC-nya MJ, udah ketahuan deh budgetnya gitu. Kalau aku kayak yang gitu. Tapi bisa dibicarakan. Tapi bisa dibicarakan, gitu kan maksudnya. Masa kalau ada NG berarti cucok dalam artian entah dia bookingnya cucok harganya atau apa kan gitu. Gue kayak aduh jangan gitu kayak ngomongnya. Aku pengen tetap low profile gitu loh. Oke. Tapi Anda sudah masuk di Bajo Talk, jadi itu akan di-highlight. Ini alasan aku tuh jarang mau diundang Bajo Talk podcast. Ya, tidak percaya kita akan bikin low profile. Ya kan. Ingat netizen ya, ketikannya dijaga ya kan. Gua takut ya kan. Oke. Nah, kemudian hal yang paling penting lagi sebagai MC, mau sebagai seniman, mau sebagai siapapun ya, sebagai bisnismen juga. Yes. Entrepreneur ya. Iya, portofolio itu hal yang sangat penting. Itu yang saya mau bahas. Kebetulan aku bukan entrepreneur aja, aku chongpreneur. Oke, portofolio. Nah, kalau saya selama ini kakak punya 2 Instagram, followersnya banyak juga. Jadi kalau ngomong tentang portofolio sudah sangat jelas sekali. Alhamdulillah, ya sangat kan. jelas sekali. Di awal dulu sebagai MC, kakak lalu itu diposting di mana dulu? Pas awal-awal MC itu gimana cara promosinya? Jadi kan memang kalau Instagram aku dari dulu nggak pernah berubah. Jadi sosial media aku dari dulu kan nggak pernah berubah ya kan. Facebook aja aku punya dari 2008, 2009 kalau nggak salah, dari SMA kan. Kemudian Instagram tuh 2013 baru booming. Dulu ada pet ya kan, ada pet ya. Saya tidak tahu. Dulu ada pet ya. Jadi kalau yang beda generasi aku bukan ya kan. Jadi ada pet, kemudian ada Twitter dan sebagainya gitu kan. Cuman yang masih eksistensi sampai sekarang ya produknya Meta ini kan. Ya kan, Instagram, Facebook dan juga WhatsApp kan gitu. Nah, boleh kasih tips buat teman-teman juga supaya Instagram kita kelihatan bagus gitu postingannya supaya ya kita kelihatan rapi gitu ya. Oke, balik lagi karena kerjaan gua sebelumnya kan markom ya Beb gitu kan. Karena kerjanya markom. Jadi memang ada yang harus, untungnya akunku nggak pernah di bus gitu ya. Oke, jadi maksudnya followersnya tidak pakai beli ya. Enggak gitu kan, masih organik. Teman-teman ya. saya di luar sana lumayan. Teman-teman netizen kalau mau nge-crop bikin viral buka dia aja. Saya jangan ya. Teman saya sendiri. Gua agak jauh ya. Takutnya viral di TikTok jedak-jeduk lagi kan gue doang kan gitu biasanya. Dia aja. Oke. Jadi maksudnya ya organik sih kebetulan sama gitu kan. Cuman yang bikin syahdu itu adalah karena kan itu akun lama. Terus yang kedua banyakan followerku itu adalah teman-teman yang lama di Jakarta dan di Bali dan di Lombok gitu kan. Ya kalau dibilang nasional global gitu kan. Cuman jadinya algoritmanya itu kayak misalnya aku bikin location Labuan Bajo atau bikin sesuatu jokes Labuan Bajo, nggak masuk di mereka, nggak FYP di mereka. Gitu, karena kan aku udah lihat nih dashboardnya gitu kan. Kok nggak FYP? Oh ya karena location tadi. Gitu. Terus sebelumnya saya agak jelek sih jadinya ini cara makan saya. Nggak apa-apa. Mohon maaf Komodo. Maaf Komodo, maaf punten, tapi enak Endul, harus beli ya. Link di sini, editor edit. Saya setelah makan ini inspirasi saya langsung berwarna-warni sih.
Lanjut nggak nih? Lanjut part 2. Lanjut. Lanjut part Oke, 2. oke. Ngomong apa tadi ya, Pak? Lupa lah. Ngomong tentang sosial media. Oh, sosial media. Ya udah, terus habis gitu. Jadi kadang suka aku senang akhirnya ngelihat teman-teman sekarang kayak aku kan temenan juga sama Suci ya, Suci Kevai ya, Pernah kesini, anaknya Kak Suci. Hai Lawa gitu kan. Iya. Aku senang banget gitu. Dalam artian, nah gini dong, ayo dong anak-anak muda generasi Labuan Bajo atau Manggarai Barat yang udah kuliah di luar, balik I dong ke see. sini. Gua aja yang orang Bali, orang luar aja diam di sini kan gitu. Nah, itu dia. Pulang, jangan lama-lama di kota orang ya Teman-teman saya kan. malah keluar lagi. Iya. Jangan ntar jedak-jeduk. Edit ya, edit ya, gitu kan. Iya. Pakai itu nggak sih? Apa sih namanya yang drawing nggak sih? Gitu ya. Iya, jadi maksudnya buat temen-temenku semuanya, karena kan pengalaman nih, aku udah 6 tahunan di Labuan Bajo. Maksudnya itu kalau udah kuliah di luar daerah, khususnya Labuan Bajo ini, yang ada di Surabaya, Bali, Jakarta dan lain sebagainya, pulang. Iya, Ya kan? iya, walaupun UMR kecil-kecil tapi kemarin naik 200 tapi Ya lumayan. Nggak apa-apa lah, Tapi seenggaknya pulang lah gitu. kamu bukalah lapangan pekerjaan untuk orang lain atau misalnya kamu berprogres di sini gitu loh. I see. Jangan mentang-mentang jadi anak kota nggak mau pulang ke daerah gitu kan ya. Ayo bangun daerah kalian gitu. Cucok lagi. Cucok gue ya, cucok ya. Maksudnya Oke. gitu. Jadi muncul teman-teman yang lain gitu kan. Kayak tadi aku sebutnya ada Suci, kemudian ada Claudia ya kan. Ya. Aku senangnya itu adalah akhirnya ya nemuin yang namanya call key opinion leader yang ada di sini, terus punya yang aktif memberikan kontribusi untuk memperkenalkan produk UMKM dan lain sebagainya. Kita ada segmen Oh, UMKM. Bajota Podcast juga Iya. yang di apa sih reaksi ya? No, Bukan. itu UMKM Talks. UMKM Talk. Jadi memang gitu kita ya. undang semua UMKM. Kemarin Ah. baru season 1. Ada sesinya season ya. 2. Ntar sesi selanjutnya undang aku ya. Oke. Jadi aku suka gitu loh kalau ada teman-teman yang Labuan Bajo bikin konten gitu kan. Jadi kayak yang ya oke. Contoh yang bikin lucu-lucu juga it's okay. Ayo kembangin. Masih Iya, kok iya. ada banyak hal kreatif kok dikerjakan gitu. Kerjakan. Oke, dan memang benar uang dari sosial media itu real. Yes. Itu saya bilang ke teman-teman di luar sana. Nah, yang paling terakhir nih. Kita omong tentang marketing, lalu marketing lalu networking kan. Yes. Kakak sendiri saya sudah tidak lakukan lagi, tapi boleh share ke teman-teman di luar sana cara untuk apa ya marketing diri kita gitu. Dan kemudian Marketingin diri kita. lalu Branding. ya nge-branding, lalu kemudian bikin Personal branding kan berarti. ya networking juga, gimana caranya bikin networking dengan orang-orang yang besar. Oke. Kayak tadi bisa tembus sampai Brand-brand ke apa sebenarnya. Oke. yang besar gitu. Aku mau cerita dulu sebelumnya kan sebelum aku terjun ke dunia tarik suara ini ya. Jadi kan aku memang awal mula ikut komunitas dulu. Komunitas apanya? Banyak komunitas sehati, komunitas kesehatan, kemudian komunitas kesenian dan lain sebagainya gitu kan. Kemudian aku gabung komunitas, dari komunitas tersebutlah mengenal sosok kita itu yang kayak oh nih anak ternyata kerjanya MC. Intinya bentuk dulu karakter kita, self love dulu, kemudian bentuk personal branding kita. Udah selesai ini, udah matang nih. Saya itu seperti ini, Angie itu dandan. Nah, kayak gini nih tampilannya Komodo Queen. Aku ngeluarin statement I'm Komodo Queen misalnya gitu kan. Oke. Otomatis apa yang bisa kamu suguhkan dari seorang Komodo Queen kan gitu sebenarnya. Nah, sama dengan MC, ada yang mau branding dirinya aku MC. Ya udah lo belajar MC, searching dulu, lihat di YouTube, sosial media lainnya apa sih yang biasa dikerjakan MC, apa sih outfitnya, kemudian apa aja sih acara-acara yang biasa dipegang, susunan katanya kayak gimana. Udah dari sana gabung komunitas, perbanyak komunitas sosial, dari kesehatan, teman-teman sehatiku banyak juga gitu kan. Terus kemudian komunitas-komunitas lain, ikut aja pokoknya, ya kan. Nanti dari sana ada koneksi, Ya. networking, betul. Kayak dirimu kan, aku nggak akan kenal dirimu kalau kamu nggak masuk komunitas UMKM dan sebagainya, kan gitu ya. Yes. Itu networking, baru pelan-pelan seiring berjalannya waktu dari networking yang dari komunitas, kumpulinlah portofolio. Udah mulai matang, lama-lama pasti berkembang. Gitu. Tapi kalau nemu istilah Komodo Queen ini sejak kapan gitu? Kenapa? Jadi Saya pede kayaknya pakai Komodo Queen ini. aku mau cerita. Jadi awal mulanya itu Iya. kan aku memang seorang drag queen. Jadi aku memberitahu pemahaman tentang drag queen. Karena aku kan biasanya kan artis panggung ya, Beb. Maksudnya seni panggung ya, maksudnya ya. Jadi aku perform lama itu sebagai seorang drag queen, yaitu adalah seorang laki-laki yang menggunakan pakaian wanita.
Oke. Drag queen. Mungkin kalau kalau di Jepang, budaya Jepang cosplay. Cosplay. Ya, kalau orang lebih pahamnya cosplay. Nah, Orang sedangkan banyak kalau cosplay sih. budaya seni peran lainnya ada yang namanya drag queen sebenarnya. Drag queen. Ya kan? Oke. Nah, kalau secara modernnya sebutannya drag queen, tetapi kalau lebih tradisionalnya yang di Indonesia itu ada namanya kita nggak nyebutnya drag queen, tapi nyebutnya itu adalah langsung ke jenis tampilannya. Contoh kayak misalnya gandrung. What is it? Ya, tari gandrung. Oke. Ya, ini karena di NTT ya. Iya, Kita iya. kalau di Bali, Jawa, Nusra pasti ada jenis tarian namanya tari gandrung. Kalau di daerahku itu menyebutkan bahwa tari gandrung tersebut itu ditarikan oleh laki-laki yang menyerupai seperti wanita. Ketika zaman penjajahan, mereka harus menampilkan diri untuk menghibur para tentara. Oke. Jadi tarian itu diciptakan. Jadi otomatis seni drag queen ini kan udah lama. Jika Kak, jadi Iya, udah lama. kental banget. Kental banget gitu terlihat kan. sih itu. Secara tradisional udah lama kita punya, cuma sebutannya lain kan gitu ya, Beb. Nah, kemudian aku mengambil drag queen ini, aku terapin dengan performku, ya kan. Tadinya kan bawain lagunya lagu barat tuh, ya kan. Performnya lagu Britney, Lady Gaga, Beyonce. Oke. Pindah ke Jakarta, ternyata di Jakarta itu budaya drag queen bersatu sama lenong. Makanya kita mengenal ada yang namanya dulu kalau artis lawas namanya Tata Dado, Bobby Tince gitu. Dia jualannya itu lebih ke Bunda Dorce. Tahu Saya tahu namanya cuman Iya, contoh seperti itu. Iya, Jadi dia looknya itu adalah performance awalnya gitu kan. Tapi dia dengan budaya yang ada gitu loh. Dikombinasiin kayak ngelenong, kemudian dia tetap bisa MC, presenter, tapi looknya perempuan kayak gitu. Oke. Karena backgroundnya aku saat itu adalah seorang penampil drag queen, pindahlah aku ke Labuan Bajo. Nyampe di Labuan Bajo itu aku ketemu dengan teman-teman yang sehati atau transpuan saat itu. Ya, karena kan dengan kerjaan seperti ini kan orang menganggap kita itu adalah kita dandan nih gitu kan, perempuan banget nih apa macam gitu. Nah, aku ketemulah dengan teman-teman transpuan. Di mana teman-teman transpuan saat itu kebanyakan kerja di salon. Oke. Ya kan? Iya. Jadi orang salon nih, salon dendong gitu. Nah, tapi aku ngelihat di situ adalah berusaha menginfluen. Datangnya aku ke Labuan Bajo influen adalah kalian nggak cuma kerja di salon, kalian bisa kerja kreatif lainnya, say. Kalian bisa kerja di bidang seni, bisa kerja di bidang pertunjukan. Kalau emang nggak ada jalannya, ayo yuk aku ajarin. Itu awal mulanya. Jadi aku ngambil nama itu kan Komodo Drag Queen tadinya, ya kan? Ribet drag queen, orang juga nggak ngerti drag queen apaan. Langsung aja Komodo Queen. Akhirnya aku bikinlah grup komunitas saat itu yang isinya transpuan kan. Jadi ngasih info ke mereka bahwa lu juga bisa tampil, nggak cuman di salon gitu. Jadi akhirnya aku kasih kesempatan dengan nama Komodo Queen, aku leadernya saat itu. Terus habis gitu, seiring berjalan waktu, booming tuh kita show di mana-mana saat itu. 2000 berapa saya? 2018 tuh kemana sih? Saya masih masuk SMK itu. Oh iya kak, SMK ya 18 ya? Saya baru masuk SMK. Aku tuh ngisinya, aku masih ingat, aku ngisi launching kita pertama kali itu di acara ulang tahun TNI Polri. Di GOR. Di GOR. Ya kan, bayangin loh ya, gue dendong datang di acara TNI Polri. Rame kali di situ. Tepuk tangan dong gue. Rame banget pokoknya gitu kan. Sampai aku ngisi di kantor Bupati. Itu acara Polres di kantor Bupati 2 kali. Itu acara Millennial Safety Road Festival by Polres sama acara KPU pemilu yang tahun lalu. Yang tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya. Yes, KPU-ran masih ingat itu. Ya udah show, makanya namanya kita tampil namanya Komodo Queen. Jadinya grup lawak ya jadinya. Kayaknya sudah banyak sekali kita ngobrol. Ya banyak loh ya. Cerita itu yang paling penting juga sih. Apa namanya, networking. Jadi kalau siapapun di luar sana yang punya skill, mau MC mau apapun, networking sudah sangat itu sangat penting pokoknya. Penting untuk siapapun yang ada bisnis, yang mau menjadi MC, mau siapapun. Nah, yang paling terakhir nih mungkin cara biar teman-teman ini tetap pede sih. Mungkin ya percaya diri itu hal yang simpel, tapi ya cara biar kita tetap pede sih itu yang semua orang perlu sih, terutama teman-teman saya yang awal-awal sekali di MC. Kalau aku dipupuk pelan-pelan ya Beb, pokoknya untuk percaya diri. Yang pertama itu kamu ngaca di depan kaca nih yang bisa kamu lakukan di rumahmu ya. Kamu ngaca di kamar, kamu pandangin itu kaca. Kamu bilang,
kamu memuji diri kamu sendiri di situ, Oke. ya. Jadi self love dulu, kayak aku Self-love, cantik, aku menarik, aku itu adalah terbaik, ini badanku, aku punya ini, kelebihanku ini. Kau ngomong dulu sama kaca ke diri sendiri. Udah lama macam seperti itu. Oke. Quotes untuk teman-teman di luar sana. Untuk Budget Talk Podcast biar tidak viral kedua kali. Oke. Singkat saja, ya kan? Mulut yang kau gunakan untuk berdoa adalah mulut yang kau gunakan untuk menghina orang. Jadi ingat, Bisa. dijaga. Ya kan? Itu quotes di TikTok sih saya. Iya. Boleh lah ya. Boleh orang ada briefing juga ya. Ngadi ya. Oke. Boleh lah. Oh, ya. Itu intinya jaga lisan, jaga perbuatan, jaga pikiran, ketikan, dan juga lain sebagainya ya. Oke. Tahu diri. Tahu deh. Malah nambah. So jangan lupa like dan subscribe, follow saya juga. Udah Oke. gitu aja. Ini di sini linknya nih, editor ya, ketik ya nih Iya, tuh. iya. Ya kan? Oke. Sampai ketemu di next episode bersama Budget Talk Podcast. Semoga kita bisa menghadirkan Komodo Queen untuk di next episode Budget Talk Podcast. Yeay, komen di bawah ya.